Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama dari Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Di sini saya akan mewawancarai Mas Ade selaku Karang Taruna di daerah sini ya Mas. Iya, betul. Ya, saya akan mewawancarai mengenai dampak korupsi terhadap bidang kesehatan, ekonomi maupun pendidikan. Ya, apa pendapat Anda mengenai atau komentar Anda mengenai dampak tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, pendapat pribadi tentang dampak korupsi bagi di bidang kesehatan, pendidikan ataupun di ekonomi, yang pertama pastinya akan merugikan keuangan negara. Tapi yang pertama kita akan bahas tentang dampak kerugian di bidang ekonomi. Yang pertama, dampak di bidang ekonomi yang tertentu pasti APBN negara jadi turun, akan meningkatkan utang Indonesia semakin tinggi. Jadi rakyat Indonesia yang miskin tambah miskin makan menjadi sengsara gitu. Maksudnya pendapat saya itu orang yang miskin pasti akan lebih miskin karena dampak korupsi itu tersebut berdampak bagi masyarakat kecil dalam bidang ekonomi. Kemudian yang kedua juga dampak korupsi di bidang ekonomi bisa membuat pertumbuhan ekonomi kita akan sedikit lambat karena pemerintah dalam hal ini uangnya dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak berpendidikan atau yang tidak bertanggung jawab, sehingga membuat dana-dana yang harusnya dikelola buat untuk masyarakat, buat lingkungan desa, lingkungan daerah atau kota diambil jadi sedikit terhambat gitu. Jadi ekonomi Indonesia akan stuck di situ aja, malah semakin turun karena uang yang diambil harusnya dibuat untuk desa, buat kota, buat negara malah diambil haknya dengan tidak bertanggung jawab. Itu di bidang ekonomi. Yang di bidang kesehatan pastinya akan jadi susah bagi masyarakat yang ingin berobat karena rumah sakit harus membandingkan BPJS, karena BPJS juga harus ada biaya itunya ya Mas, ya, biaya per bulannya harus bayar. Kalau uangnya dipotong, dikorupsi, nah kalau kayak gitu gimana mau bayar rumah sakitnya kalau uang BPJS itu harusnya buat bayar rumah sakit yang kerja sama pemerintah malah diambilin kayak gitu kan rakyat lebih sengsara gitu. Jadi rakyat nggak dapat keadilan di bidang kesehatan, mau ngurus susah, birokrasinya harus ke sini dulu, nggak, orang darurat juga harus disuruh ini dulu, jadi susah gitu birokrasinya. Jadi di bidang itu juga kesehatan, kemudian bagi rumah sakit yang terpencil misalnya di Papua kayak gitu kan peralatannya juga nggak ada, minim jalur ataupun kayak gitu ataupun tenaga medis. Kalau kayak gitu kan kasihan di daerah-daerah sana, ngerasa tidak dipedulikan gitu, karena yang pertama uangnya dikorupsi, harusnya dibuat untuk beli peralatan untuk membangun rumah sakit yang layak untuk di lingkungan tersebut, tapi malah dikorupsi kan. Jadi di sana nggak dapat kesehatan, di sini juga yang di kota malah ruwet sendiri ataupun ribut sendiri ngurus BPJS, sedangkan yang di atasnya malah dikorupsi. Kemudian juga untuk di bidang kesehatan, bagi dokter-dokter kan kalau mau riset, mau ada bikin vaksin ataupun apa kan harus mempunyai dana dari pemerintah, sedangkan dana pemerintah buat kesehatan dikorupsi kan. Jadi kan kesehatan di Indonesia tidak bisa berkembang pesat dibandingkan negara-negara lain yang apabila dokter sedang melakukan riset tentang obat ini fungsinya apa, nggak dibiayai kan jadi susah gimana mau cari informasi tentang teknologi lain yang harusnya dibiayai ataupun disupport oleh pemerintah,
oh yang ini nggak disupport jadi menghambat juga, pastinya merugikan yang terdampak paling banyak masyarakat kecil. Kemudian di bidang pendidikan, yaitu sama melambatnya kinerja melambatnya apa, tingkat pendidikan itu lebih rendah dibandingkan Tidak seimbang. iya tidak seimbang, pembangunannya tidak seimbang. Sedangkan di sini banyak sekolah-sekolah, sedangkan di sana sekolah masih minim, peralatan masih harus bayar, nggak didukung pemerintah. Fasilitas, nah iya yang pertama fasilitas di kota maupun di desa kan beda. Kalau di desa kan harus perlu support pemerintah, dana pemerintah. Nah kalau dananya buat korupsi, gimana mau maju pemerintahnya? Sedangkan rakyat Indonesia masih harus sekolah. Kalau pemerintahnya nggak mendukung, nggak mensupport, gimana mau anak-anak Indonesia bisa memimpin negara kalau pendidikannya aja dipersulit, apa-apa harus bayar, pemerintah nggak mendukung, mau beli buku bayar, fasilitas juga susah, harus apa-apa harus beli sendiri. Nah kalau kayak gitu kan masyarakat lagi yang kena, apalagi kalau yang di Papua mau sekolah aja harus ngelewatin 5 km, harus ke sekolah, harus nyeberangi laut, iya beri sungai. Kan pembangunan kan nggak merata karena dana yang harusnya buat pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, ataupun pembangunan jalan ekonomi, sehingga ekonomi di Papua jalan karena ada penghubung antara kota dengan desa. Kalau kayak gini kan semuanya jadi tersendat, harus stuck di situ karena ada yang korupsi, jadi semuanya mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan semuanya segitu aja, malah semakin nurun, makin utang makin tambah banyak. Itu sih pendapat saya tentang korupsi, dampak korupsi bagi kesehatan, ekonomi dan pendidikan. Ya, lalu apa aja upaya untuk mencegah korupsi menurut Mas Ariel sendiri? Yang pertama sih kalau menurut saya harus dibenahi dulu di pihak keadilan ataupun hukum. Kalau kayak gitu kan masyarakat bisa mengadu kalau ada yang korupsi, bisa ditangkap, misalnya bisa dilaporkan, iya bisa ditangani oleh pihak polisi ataupun pihak hukum. Karena kalau keadilan aja belum dipercaya masyarakat, gimana masyarakat mau lapor? Sedangkan masyarakat kan nggak punya apa-apa, nanti masyarakat yang lapor malah masyarakat yang dilaporin balik atas dugaan pencemaran nama baik. Kalau kayak gitu kan kita harus benahi dulu keadilannya, harus adil seadil-adilnya. Kalau emang salah ya salah, jangan tumpul ke atas aja ke bawah. Yang pertama sih itu tentang keadilan. Yang kedua, masyarakat harus berani lapor. Yang ketiga juga pejabat publik ataupun pejabat negara harus mempunyai integritas yang tinggi. Itu yang pertama, pejabat publik harus mempunyai integritas yang tinggi. Kemudian juga penindakan hukum harus tegas. Kalau salah harus dihukum biar jerak para koruptor. Kalau di Indonesia kan koruptor dihukum ya masih bisa tersenyum-senyum, masih bisa bahagia, juga enak ya. Iya, di penjara juga kayak bukan di penjara, nggak adil. Sedangkan yang lain kayak diskriminasi gitu, yang di penjara malah dapat penjaranya yang enak. Ya itu sih. Yang pertama berarti harus keadilan dulu yang ditinggalkan. Yang kedua masyarakat berani. Ketiga pejabat publik atau pejabat negara harus mempunyai integritas yang tinggi. Dan yang keempat hukum harus tegas. Ya baik, itu tadi penyampaian dari Mas Ariel selaku ketua Taruna di daerah Pasarit ya. Ya cukup sekian wawancara dari saya untuk Mas Ariel mengenai dampak korupsi di bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.